Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Praise and Worship Night kali ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hati kita akan merasakan sukacita. Dan saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita juga akan merasakan damai sejahtera. Seperti pujian yang berkata, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Terima kasih, haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, mau memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan, Engkau yang menguduskan kami Tuhan, untuk layak masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Bapa.
hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan
Tuhan kami berikan bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami mau puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami ingin terus dekat dengan Tuhan. Kami terus ingin melekat dengan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
Terus pegang setiap tangan kami Tuhan. Saatnya Kau berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami. Untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang setia mengikuti sesi Worship Night. Kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan selama kita terus merindukan Tuhan, Tuhan terus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seiring perkembangan zaman, kompleksitas kehidupan menjadi semakin berat di dalam kehidupan kita.
Sehingga tidak heran kesesakan dan kesukaran sering terjadi di dalam kehidupan. Pertanyaan demi pertanyaan tidak jarang memenuhi kehidupan ini dengan nada negatif yang mungkin menyalahkan orang lain atau bahkan yang paling berat yaitu kita bisa jadi menyalahkan Tuhan ketika persoalan maupun masalah tentang terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita mungkin sampai menyalahkan orang lain, lebih-lebih menyalahkan Tuhan, saya percaya bahwa orang itu pasti tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena saya percaya bahwa kehidupan rencana daripada yang Tuhan kehendaki buat setiap orang-orang percaya adalah rencana yang indah. Sehingga saya percaya bahwa semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, maka pasti endingnya itu baik. Maka mari kita bersama-sama biarlah kita terus belajar untuk senantiasa hidup mendekat kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya memberikan firman Tuhan, renungan pada malam hari ini dengan judul menjaga perkenanan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Luar biasa firman Tuhan ini, yaitu bahwa hambanya kemudian bisa berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Maka malam hari ini mari kita bersama-sama biarlah kita menjaga kehidupan yang membuat Tuhan mau tidak mau untuk memperhatikan kita. Maka mari kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dari ayat yang kita baca, ayat ini memberikan kunci kepada kita, yaitu bahwa kunci hidup berhasil adalah saudara dan saya hidup berkenan. Kunci hidup berhasil atau berbahagia, hidup yang berkenan. Nah, yang penting untuk diperhatikan supaya saudara dan saya selalu berkenan kepada Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu mari kita bersama-sama untuk terus menjaga di dalam kehidupan kita supaya urapan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu memperhatikan, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Maka mari kita untuk menjaga di dalam kehidupan kita supaya urapan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan melihat pengurapan itu. Di mana ada pengurapan Tuhan ada di dalam kehidupan, selama Tuhan itu melihat urapan, maka dia akan terus bekerja, dia terus akan berjaga-jaga, dia terus akan melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang di dalam hidupnya ada urapan Tuhan. Di dalam hidupnya ada urapan Allah, maka Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan orang itu. Kita melihat banyak contoh di dalam perjanjian lama, yaitu Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel. Mereka adalah orang-orang yang memiliki urapan daripada Allah. Sehingga walaupun mereka berada di titik zero sekalipun, mereka berada di titik nol sekalipun, maka Tuhan tetap ada di sana bersama dengan mereka, orang-orang yang ada, orang-orang yang memiliki urapan. Maka mari biarlah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, lebih-lebih kita tahu dengan kompleksitas kehidupan yang semakin hari semakin susah ini, mari kita bersama menjaga urapan Allah di dalam kehidupan kita. Karena
sekali lagi, ketika ada urapan itu, maka Tuhan berjaga-jaga. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Tuhan bersama dengan orang-orang yang memiliki urapan itu. Sekalipun mereka di titik nol, sekalipun mereka rasanya tidak mungkin untuk bisa lepas dari persoalan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sedikit cerita dari seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan dan seorang ibu yang baik hatinya. Satu kali ibu yang baik ini dia memang bekerja dalam satu perusahaan dan dia pada waktu mau pulang dia itu mengunci, melihat dulu segala sesuatu yang ada di dalam area pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini saya katakan baik, ibu ini saya katakan orang yang mengasihi Tuhan. Memang dia mengasihi Tuhan dan baiknya di mana? Baiknya adalah bahwa ketika ibu ini datang bekerja, maka dia selalu menyapa orang-orang yang bertemu dengan dia tanpa terkecuali, apalagi Bapak Satpam. Ya, dia menyapa Bapak Satpam, dia menyapa setiap orang yang bertemu dengan dia. Nah, satu kali ketika dia mau pulang, dia memeriksa terlebih dahulu ruangan es, ya, karena dia bekerja di tempat penjualan daging, ya. Dan di ruangan es itu dia masuk lalu kemudian coba mengecek segala sesuatunya sebelum dia pulang. Tapi apa yang terjadi ketika dia baru mengecek begitu rupa, sementara dia menuju tempat untuk keluar dari pintu, ternyata pintu sudah ditutup. Pintu sudah ditutup, maka bisa kita tahu yang namanya orang jangankan berada di lemari pendingin. Kita pegang es saja mungkin hanya bertahan berapa menit ya, berapa menit saudara ya. Nah ini ibu bertahan, tapi apa boleh buat yang namanya dia menggedor-gedor pintu, ternyata sudah tidak ada yang membukanya. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa ibu ini dalam waktu dekat dia sudah pingsan. Kemudian dia mulai membiru badannya, saudara. Tetapi rupanya dalam keadaan yang demikian itu dalam waktu yang cukup singkat pula, sementara semua orang sudah pada keluar, Bapak Satpam yang biasa melihat seorang ibu yang biasa menyapa dengan ramah, dengan senyum, Pak Satpam ini bingung, ibu ini di mana ya? Lalu dengan cepat Bapak Satpam ini mencari ke dalam dan ternyata setelah dicari ke dalam tidak ada, maka dia mengambil keputusan jangan-jangan ibu ini ada di lemari, ada di ruangan pendingin. Dan betul saudara dikasih oleh Tuhan, begitu pintu ruangan pendingin itu dibuka, maka ibu ini tergeletak di depan pintu. Segera Bapak ini menyeret keluar, lalu kemudian pintu ditutup kembali dan ibu ini dikasih pemanas, ya, dikasih pemanas supaya cepat panas badannya. Dan karena mungkin tidak bisa, maka Pak Satpam ini segera ngundang Satpam yang lain untuk segera membawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, ibu ini masih tertolong. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di tengah keberadaan yang seperti itu saja, ketika seseorang itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika seseorang itu hidup dengan baik di hadapan Tuhan, ada pengurapan yang bekerja di dalamnya, maka Tuhan sanggup menolong. Tuhan pasti menolong lewat siapapun. Maka mari kita menjadi orang-orang percaya yang terus menjaga urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus merindukan urapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita tahu kita hidup di masa-masa yang sukar. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya saudara dan saya untuk kita perhatikan supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan, yaitu mari kita bersama-sama menantikan Dia bertindak bagi kehidupan kita. Cukup satu saja menjadi teladan bagi kita, yaitu Bapak Abraham. Ketika kurang sabarnya menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, maka Sarah memberikan Hagar kepada Bapak Abraham. Ini ya,
ambillah dia. Ya, maka dari Hagar itu menjadi persoalan demi persoalan dari sejak dulu sampai sekarang. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, karena tidak sabar menantikan Tuhan, maka terjadi persoalan. Maka mari kita menjadi orang-orang percaya, sekalipun mungkin saudara mengatakan bahwa aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu, aku tidak bisa lagi. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, mari kita menjadi orang yang mau bertindak, orang yang mau belajar, orang yang mau untuk menantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nantikan Dia bertindak bagi kehidupan kita. Yang menjadi persoalan kita seringkali menginginkan bahwa ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kita senangnya untuk instan, cepat selesai gitu ya. Kita rindu seperti ini. Tetapi kan kita tidak ngerti bahwa Tuhan bisa jadi ya mengajar kepada saudara dan saya dalam kita menghadapi persoalan. Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya sabar ketika kita sedang diizinkan menghadapi kesukaran. Maka yang kedua penting bagi saudara dan saya adalah menantikan Dia bertindak bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita sabar menanti, saya percaya persoalan saudara dan saya, mungkin engkau berkata, Pak, persoalanku terlalu berat, masalahku terlalu berat. Ataupun mungkin sekali lagi saya katakan, engkau sudah berada di ground zero. Kehidupan saudara sudah tidak menentu lagi. Tapi percayalah bahwa ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, tepat pada waktunya, pada kairosnya Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan pasti sanggup melepaskan kita. Kita lihat secara logika, mungkinkah Yusuf itu bisa bangkit dari keberadaannya, dari seorang budak bisa menjadi seorang perdana menteri yang luar biasa? Mungkinkah? Tapi ternyata Alkitab mencatat bahwa Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Dari seorang budak, dia menjadi seorang perdana menteri hanya dalam waktu sekejap. Karena itu saya percaya bahwa ketika kita ini berada di dalam kairosnya Tuhan, kita sanggup untuk menantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka yang tidak bisa bagimu, yang tidak mungkin bagimu, yang pasti engkau sudah berkata, wis tidak ada jalan keluar, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Mungkinkah Samaria lepas dari Ben-Hadad Raja Aram? Oh, enggak mungkin. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, pasukan Raja Aram itu banyak, sementara Raja Israel cuma sedikit. Jadi sangat tidak mungkin. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 25 di sana jelas mengatakan, ya, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Sehingga orang yang tidak percaya yaitu perwira berkata, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana.
Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram dan selanjutnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, singkatnya benar bahwa perkemahan tentara Aram, mereka kocar kacir, mereka sudah lari meninggalkan perkemahan mereka. Dan mereka meninggalkan semua barang-barang, mereka meninggalkan makanan-makanan yang ada. Dan orang-orang Kosta ini mereka mengambilnya. Dan kemudian mereka berkata, masakan kita akan seperti ini, mari kita pergi ke kota. Maka mereka masuk ke kota dan memberitakan. Dan apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka mari kita menjadi orang-orang percaya yang terus menjaga urapan dalam kehidupan kita. Dan jangan mau dan jangan membiarkan engkau bertindak mendahului Tuhan. Tapi mari kita bertindak dengan menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan pernah lepas dari tangan Tuhan. Selama saudara dan saya ada dalam pegangan tangan Tuhan, pasti kita aman. Siapa yang mungkin menyangka ketika Sadrah, Mesah dan Abednego mereka masuk dalam perapian dan ternyata mereka berjalan bertiga. Berjalan bertiga. Mungkin mereka berkeliling atau bagaimana, yang jelas mereka berjalan. Dan Nebukadnezar sebagai raja yang melihat kemudian ada 4. Yang satu seperti anak dewa. Ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya itu adalah karya Tuhan. Jadi kalau kita bersama-sama menjadi orang percaya yang mau terus menjaga kehidupan benar di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu yang rasanya saudara berkata sudah tidak bisa. Tetapi ketika saudara dan saya tahu pada tempat di mana kairos Tuhan ada, maka percayalah persoalanmu bukan masalah bagi Tuhan. Bagi Tuhan untuk mengubahkan itu satu hal yang mudah. Yang ketiga, jangan pernah lepas dari tangan Tuhan. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 29 berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau saudara dan saya ada di tangan Bapa, kalau saudara dan saya ada terus di dalam genggaman Tuhan, kalau saudara dan saya ada terus di dalam perkenanan Tuhan, siapapun tidak akan bisa membuat saudara dan saya jatuh. Apapun serangan yang coba iblis lakukan untuk menghempaskan saudara dan saya, itu tidak akan mungkin. Tetapi kalau saudara dan saya sendiri yang memilih untuk meninggalkan Tuhan, ya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saudara dan saya diberikan tidak bebas. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang terus pegang tangan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan jangan sampai lepaskan kita. Jangan sampai kita juga melepaskan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Biar itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biar tangan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi, apapun persoalan kita, masalah kita, tantangan kita, selama ada urapan Tuhan dalam hidupmu, selama engkau terus hidup menantikan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup bertindak, maka Tuhan pasti akan lakukan buat saudara dan saya. Jangan sampai engkau lepas dari tangan Tuhan. Tuhan menjaga saudara, Tuhan memimpin saudara, dan biarlah kita terus tetap setia kepada Tuhan. Jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
Sungguh ya Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh berada bersama-sama memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan bawa kami terus dari waktu ke waktu menjadi orang-orang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan di dalam keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menerima akan pujian penyembahan kami ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biar Tuhan disukakan dengan apa yang telah kami lakukan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami mengakhiri daripada renungan ataupun praise and worship pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami bersama-sama menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, mereka yang dengan setia mengikuti dan semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur yang penuh. Dan biarlah kasih setia yang daripada Tuhan tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, kiranya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati, Engkau mencukupkan semua keperluan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, biarlah Tuhan Engkau menambah-nambahkan mereka kasih yang lebih lagi, kesatuan dan persatuan lebih lagi, supaya mereka menjadi semakin indah dalam keluarga mereka, satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, Engkau memberkati anak-anak mereka menjadi anak-anak yang perkasa, menjadi anak-anak yang ilahi. Mereka diberkati oleh Tuhan dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak akan berhenti di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bangsa kami menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada. Namun kami percaya lewat para pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tunjukkan Tuhan, yang sudah Engkau tentukan, maka kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, dan juga para menteri, gubernur, dan semua yang ada di jajaran sampai ke bawah. Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami pulang dengan membawa berkat yang besar dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.